Oke, balik lagi sama gua si Krempeng di sini dan di video kali ini gua mau ngasih tahu bahwa iOS 14.7 beta 3 itu udah dirilis. Sebenarnya kemarin sih rilisnya, tapi gue baru sempat bikin videonya sekarang. Setelah 2 minggu yang 14.7 beta 2 kemarin rilis, sekarang baru dirilis lagi untuk lanjutannya. Buat kalian yang kemarin berada di profile beta 14 dan belum ke profile beta 15, ini adalah update lanjutan dari software kalian. Jadi nggak cuma iOS 15 doang yang ada betanya sekarang, untuk yang profile beta 14 tetap ada lanjutannya. Dan sekarang udah mencapai ke 14.7 beta 3. Untuk size-nya sebesar 351 MB, ini posisi dari 14.7 beta 2. Kalau kita lihat build numbernya itu 14.718G042C. Jadi iOS 14 beta ini akan diupdate sampai September ya, saat iOS 15 resmi nanti dirilis. Untuk baterai health-nya ini masih sama ya, tetap ada di angka 86%. Performa dan baterai life-nya sih gue ngerasain biasa aja ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau kedepannya gue belum tahu karena ini baru aja gue update. Untuk Geekbench score-nya dari 3 kali percobaan gue dapetin rata-rata di angka 1100-an untuk single core-nya. Dan untuk multicore-nya di angka 1900 sampai 2000-an. Untuk apa aja yang baru sebenarnya tipis-tipis ya, karena ini bukan updatean yang besar, jadi cuma perubahan kecil-kecil aja yang muncul. Kayak di aplikasi podcast ini, buat kalian yang aktif di podcast dan ngefollow salah satu podcaster, lalu pengen menghilangkan dari daftar list show sini, saat gue pilih simbol minus, dia akan muncul tampilan yang berbeda. Yang tadinya cuma unfollow dan cancel, sekarang ada keterangan tambahan yaitu unfollow and remove dan juga cancel. Keterangan remove di sini mungkin buat ngapus episode yang ada di podcaster ini kali ya. Emang sih ini cuma perubahan kecil, tapi lumayan berarti buat kalian yang sering pakai aplikasi podcast ini. Kalau untuk bugs yang muncul sementara ini belum ada, tapi untuk perbaikan bugs di iOS sebelumnya itu ada. Jadi gue sempat ngalamin crash ya saat buka aplikasi Instagram. Sesekali tuh gue pernah pencet tapi 3 detik baru kebuka aplikasinya. Hal yang sama gue rasain juga waktu buka aplikasi Tokopedia sama Mobile Legends. Nggak tahu kenapa delay banget masuknya. Biasanya 1 atau maksimal 2 detik langsung masuk. Tapi ini bisa 3-4 detik baru ngerespon. Kayaknya di iOS 14.7 beta 2 kemarin bugs delay itu yang sering gua rasain. Tapi alhamdulillahnya di iOS 14.7 beta 3 ini udah di fix dan gua nggak ngalamin hal yang serupa seperti kemarin. Terus saat gua slide kayak gini sekarang udah lancar ya. Yang mana sebelumnya tuh sempat nge-freeze, diem di tengah-tengah kayak gini. Solusinya lock screen dulu baru unlock dan dia akan kembali seperti semula. Jadi gue ngalamin hal itu 3 kali kalau nggak salah. Tapi untungnya sekarang sih udah nggak kayak gitu lagi ya. Kalau untuk kamera, jaringan seluler, wifi, mikrofon, dan lain-lain, alhamdulillah aman, nggak ada bugs pada saat itu. Dan semoga aja di beta 3 ini makin lancar lagi. Lalu di iPhone storage ini ada beberapa user yang ngeluhin bugs membengkaknya other storage di bawah sini. Ada yang sampai puluhan giga sendiri dan itu udah kembali normal di angka 4-5 giga saat sudah update ke beta 3 ini. Ada juga yang membengkak di beta 2 saat update ke beta 3, membengkak juga, nggak ada perubahan. Dan ada juga yang nggak ngalamin pembengkakan sama sekali di beta 2 maupun di beta 3. Dan itu gua orangnya. Gua nggak ngalamin masalah sama sekali di iPhone storage, yang mana pada saat di beta 2 itu sebesar 7,2 GB. Dan setelah gua update ke beta 3 menjadi 7,8 GB. Nggak jauh lah untuk perubahannya. Jadi buat kalian yang ngalamin bugs pembengkakan other storage di beta 2, lebih baik update aja ke beta 3 ini. Siapa tahu diperbaiki untuk masalahnya. Oke, jadi gitu aja pembahasan gue mengenai iOS 14.7 beta 3 ini. Untuk siapa sih beta 3 ini sebenarnya? iOS 14.7 beta 3 ini sebenarnya buat kalian yang sebelumnya berada di beta 2 dan belum update ke iOS 15 beta 1 karena banyak bugs dan pertimbangan lainnya. Nah, iOS 14.7 beta 3 ini salah satu pilihan buat kalian. Mengingat iOS 14 beta itu masih panjang ya perjalanannya sampai September nanti di 2021. Jadi buat kalian yang masih pakai profil beta 14 di iPhone-nya, lanjutkan aja perjalanan betanya. So, gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan seputar iPhone, bisa langsung follow dan DM aja Instagram gue. So, gue pamit.